Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Lutfia Nabila dengan NPM 18752049 dari kelas akuntansi semester 5B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang piutang dan utang. Dapat dilihat, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbedaan antara piutang dan utang, contoh dokumen dari piutang dan utang. Lalu untuk bahasan piutang terdapat pengertian, ciri-ciri, jenis, dokumen piutang, contoh kasus, serta kartu piutang. Lalu untuk bahasan utang terdapat pengertian, ciri-ciri, jenis, dokumen piutang, contoh kasus, serta kartu utang. Langsung saja kita masuk ke bahasan pertama, yaitu perbedaan piutang dan utang. Terdapat beberapa perbedaan piutang dan utang. Antara lain, pertama adalah perbedaan yang dilihat dari faktor penyebab. Piutang disebabkan atas adanya transaksi penjualan kredit, sedangkan utang terjadi akibat adanya transaksi pembelian kredit. Dari segi pencatatan, utang merupakan bagian dari aktiva yang dicatat di sebelah debit, yang artinya apabila piutang mengalami penurunan atau pengurangan akan dicatat di sebelah kredit. Sedangkan utang merupakan kebalikan dari piutang. Utang adalah bagian pasifa yang dicatat di sebelah kredit dan apabila memiliki penurunan akan dicatat di sebelah debit. Lalu ada perbedaan piutang dan utang dari segi dokumennya. Dokumen pada piutang antara lain, pertama adalah faktur penjualan kredit, yaitu faktur yang dikeluarkan apabila ada transaksi penjualan kredit. Lalu ada bukti penerimaan kas. Bukti ini dikeluarkan apabila kita mendapat penerimaan kas atas pelunasan dari penjualan kredit tersebut. Lalu ada nota kredit, yaitu apabila terdapat retur dari penjualan atas penjualan kredit tersebut. Lalu ada memo kredit dari bank, yaitu apabila kita menerima kas tapi melalui bank. Di sini kredit karena pada bank itu kita apabila saldo di bank kita menambah, itu adalah di bagian kredit atau merupakan utang bagi pihak bank. Lalu ada bukti memorial. Ini bukti memorial adalah untuk mencatat apabila ada tagihan piutang tak tertagih. Lalu untuk dokumen pada utang, yaitu ada pertama faktur pembelian kredit. Ini adalah faktur yang dikeluarkan apabila ada pembelian yang dilakukan secara kredit. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas, yaitu pengeluaran kas yang digunakan untuk melunasi atas pembelian kredit tersebut. Selanjutnya adalah nota debit. Nota debit itu adalah retur atau nota yang keluar atas retur yang kita lakukan atas pembelian. Dan ada juga memo debit dari bank, yaitu apabila kita melakukan pengeluaran kas atau pelunasan dari pembelian kredit, tapi menggunakan bank. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah contoh dokumen. Yang pertama di sini ada contoh dokumen dari perjanjian hutang piutang. Dokumen ini digunakan untuk membuktikan atau dokumen yang digunakan apabila kita ingin mengadakan atau membuat transaksi utang dan piutang. Seperti di sini contohnya itu adalah di sini pada baris pertama terdapat hari, tanggal, bulan, dan tahun pada saat perjanjian ini dibuat. Lalu ada pertama adalah pihak pertama, yaitu pihak yang meminjam dana. Selanjutnya adalah pihak kedua, yaitu pihak yang akan memberikan dana. Di sini ada informasi nama, alamat, pekerjaan, nomor KTP dari kedua pihak tersebut. Selanjutnya terdapat penjelasan atas perjanjian-perjanjian. Di poin pertama, di situ tertera bahwa pada tanggal ini atau tanggal saat perjanjian dibuat, pihak pertama mengajukan pinjaman sebesar, ini adalah besaran pinjaman yang diinginkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, lalu di poin kedua, yaitu ini adalah poin yang menunjukkan atau
menyebutkan berapa besaran pinjaman yang pihak kedua terima atau setujui. Lalu poin ketiga adalah tentang perjanjian atau perjanjian cicilan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Ini adalah besarannya dalam bulan, lalu selama tempo berapa bulannya. Yang dimulai pada, ini adalah rentang pertama, bulan dan tahun, dan berakhir pada rentang akhir yang menjelaskan bulan dan tahunnya. Lalu keempat, yaitu menjelaskan bahwa perjanjian ini berangkap dua atau dipegang oleh masing-masing pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama, berlaku sejak ditandatangani oleh semua pihak. Di poin terakhir yaitu poin kelima, di sini menjelaskan bahwa hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak atau kedua pihak tersebut. Lalu di bagian terakhir, ini adalah bagian otorisasi, yaitu terdapat tanda tangan dari pihak pertama atau pihak peminjam, lalu diberi materai, dan pihak kedua atau pihak yang ingin meminjamkan dana. Selanjutnya yaitu adalah dokumen faktur pembelian barang. Di sini adalah terdapat transaksi pembelian oleh PT Revanda Jaya kepada suppliernya yaitu Gobel Nustra. Jadi di sini terdapat kop oleh perusahaan, ada nama perusahaan, lalu ada alamat perusahaan, lalu adalah kode supplier atau kode tempat kita membeli barang tersebut. Nama suppliernya, ini adalah tanggal pembelian, lalu ini adalah nomor. Nomor ini biasanya bisa nomor faktur atau nomor bukti. Selanjutnya, di sini terdapat kode nama barang. Jadi kode nama barang ini menjelaskan informasi tentang barang yang kita beli. Lalu ada quantity atau kuantitas, yaitu banyaknya barang yang dibeli dengan harga. Ini adalah harga per masing-masing barang, persatuan barang. Lalu jumlah ini adalah perkalian dari kuantitas, banyaknya barang yang dibeli, dikali dengan harga barang tersebut. Jadi di terakhir kita bakal mengakumulasikan total faktur, yaitu penjumlahan dari jumlah setiap barangnya. Di sini terdapat 12.700.000. Jadi PT Revanda Jaya membeli barang sebesar 12.700.000 secara kredit kepada Gobel Nustra. Nah, di sini juga terdapat informasi tentang jatuh tempo faktur, yaitu kapan terakhir kali transaksi pembelian ini harus dilunasi. Di sini terdapat pada tanggal 9 bulan selanjutnya atau bulan Maret dengan tahun yang sama. Selanjutnya ini adalah faktur penjualan. Faktur penjualan yang dilakukan oleh UD Mandiri yang dijual kepada toko Salemba. Nah, di sini ada keterangan dari perusahaan, yaitu namanya, alamat, lalu di sini ada tanggal faktur atau tanggal penjualan tersebut, lalu ada nomor faktur, lalu ada customer, yaitu toko Salemba dengan alamatnya dan syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini memiliki arti. Untuk dibacanya di sini adalah apabila toko Salemba dapat melunasi piutangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka akan dapat potongan penjualan sebesar 2%. Dan dengan jangka waktu 30 hari dari hari penjualan tersebut. Nah, lalu di tabel juga terdapat informasi barang, yaitu nomor dan jenis barang, lalu ada banyaknya atau ini adalah kuantitas dari barang yang dijual, lalu ada harga satuan dan total harga. Total harga adalah perkalian dari banyaknya barang dikali dengan harga satuan. Di sini juga PT Mandiri memungut PPN keluaran atas penjualannya terhadap toko Salemba. PPN keluaran sebesar 10% dari total harga.
Jadi bisa kita lihat total harga 9.600.000 dengan PPN sebesar 960.000. Lalu di sini adalah jumlah, yaitu total harga ditambah dengan PPN keluarannya. Lalu diakumulasikan menghasilkan jumlah dari total semua piutang oleh toko Salemba kepada UD Mandiri, yaitu sebesar 26.010.000. Lalu di sini adalah bagian tanda tangan, itu dari pihak penerima atau pembeli, yaitu toko Salemba, dan bagian penjualan atau pihak penjual, yaitu UD Mandiri. Selanjutnya kita akan masuk materi ketiga, yaitu piutang. Kita harus mengetahui apa sih pengertian piutang, ciri-ciri piutang, dan jenis dari piutang. Yang pertama, pengertian piutang. Piutang merupakan aktiva lancar yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa dengan pemberian secara kredit kepada debitur dengan jangka waktu tertentu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa piutang itu merupakan aktiva yang apabila bertambah di sebelah debit dan apabila berkurang di sebelah kredit, lalu timbul akibat adanya penjualan barang secara kredit dan memiliki jangka waktu tertentu. Lalu ada ciri-ciri dari piutang. Yang pertama adalah nilai jatuh tempo, yaitu adalah besaran dari piutang tersebut. Adanya tanggal jatuh tempo, yaitu adalah tanggal di mana piutang tersebut harus dilunaskan sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah adanya bunga yang berlaku. Bunga yang berlaku ini adalah tambahan nilai atau harga atas transaksi piutang tersebut. Selanjutnya ada jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha, yaitu piutang yang timbul akibat adanya transaksi penjualan secara kredit, baik barang maupun jasa. Lalu ada wesel tagih, yaitu timbul sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian pembayaran dari produk yang sudah dibeli. Yang ketiga adalah piutang lain-lain, yaitu piutang lainnya yang di luar dari kegiatan operasional perusahaan. Contohnya pemberian pinjaman kepada perusahaan lain atau pinjaman kepada pekerja. Selanjutnya di sini saya menyajikan kasus piutang. Terdapat keterangan bahwa PT Olivia bergerak di bidang penjualan tas. Lalu ini adalah transaksi PT Olivia pada bulan Februari. Transaksi pertama yaitu tanggal 1 bulan Februari. Saldo awal piutang PT CV Fashion pada PT Olivia adalah sebesar 55 juta, termasuk PPN, yaitu atas transaksi pada tanggal 28 bulan sebelumnya atau bulan Januari. Di sini menjelaskan bahwa termasuk PPN, berarti persediaannya adalah 50 juta, persediaan yang telah dijual dengan PPN 5 juta, karena PPN merupakan 10% dari nilai barang tersebut. Lalu transaksi kedua pada tanggal 3, CV Fashion melakukan retur sebesar 11 juta dengan nomor bukti 001-RPG. Di sini adalah retur 11 juta adalah retur dari transaksi di tanggal 28. Dia memiliki 55 juta, lalu dia meretur sebesar 11 juta. Yang ketiga pada tanggal 15, CV Fashion melunasi semua hutangnya pada PT Olivia, termasuk PPN, dengan syarat N/30, nomor bukti 001 BK_BKM. Ini adalah hutang yang dilakukan seperti di poin pertama, lalu dikurangi dengan retur. Di transaksi keempat tanggal 16 bulan Februari, PT Olivia menjual 40 tas kepada Nyonya Nabila dengan harga satuan sebesar 500.000. Atas transaksi ini dikenakan PPN dengan syarat 2% apabila Nyonya Nabila dapat melunasi dengan jangka waktu 10 hari dan batasan cicilan yaitu 30 hari dengan nomor bukti 001-PIU. HPP atas penjualan ini adalah 80% dari harga. Selanjutnya ada tanggal 22 bulan 2, yaitu Nyonya Nabila melunasi hutangnya pada PT Olivia sebesar 5.500.000, nomor bukti 002 BKM. Dan terakhir itu tanggal 28 bulan 2, Nyonya Nabila melunasi sisa hutangnya pada Olivia dengan nomor bukti 003 BKM.
dari transaksi tersebut dapat membuat jurnal seperti tampilan berikut. Di tanggal 3, ya ini dimulai dari tanggal 3 karena ini adalah jurnal, tidak perlu di jurnal dari saldonya, saldo awal civitation. Sedangkan tadi di soal paling pertama itu tanggal 1 adalah saldo awalnya. Jadi kita langsung ke tanggal 3 bulan 2, yaitu terdapat retur dari civitation. Melakukan retur sebesar 11 juta. Di 11 juta ini adalah semuanya, retur piutangnya dikembalikan 11 juta. Nah, di 11 juta ini tidak hanya memasukkan harga dari penjualan, tapi juga terdapat PPN, yaitu PPN keluaran. Jadi kita harus mengeluarkan PPN keluarannya yaitu sebesar 1 juta, lalu barang yang diretur itu adalah sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya ke tanggal 15, yaitu melunasi civitation melunasi semua hutangnya. Berarti kas bertambah pada piutang civitation. Di sini kita bisa menghitung sisa piutangnya itu dari saldo awal yaitu 55 juta dikurang dengan retur 11 juta. Berarti di sini hutang civitation yang dilunasi itu 44 juta. Selanjutnya pada tanggal 16 bulan 2, di sini terdapat penjualan tas kepada Nyonya Nabila. Nah, penjualan tas ini 40 tas seharga 500.000. Lalu kita masukkan di penjualan 40 dikali 500.000 yaitu hasilnya 20 juta. Lalu kita juga dapat PPN keluaran sebesar 10%-nya yaitu 20 juta. Jadi total piutang Nyonya Nabila adalah 22 juta. Sedangkan harga pokok produksinya adalah 80% dari harga, yaitu 80% dari 20 juta. Setelah kita hitung, maka di sini terdapat harga pokok produksi 16 juta, lalu dikredit persediaan barang 1160 juta. Selanjutnya tanggal 22 bulan 2, Nyonya Nabila melunasi hutangnya, namun hanya sebagian yaitu sebesar 55 juta. Nah, di sini lunasan hutang kita menerima tunai yaitu kas, lalu di debit ada potongan penjualan. Mengapa ada potongan penjualan? Karena pada tanggal 16 ini ada syarat penjualan 2/10, yang artinya apabila Nyonya Nabila dapat melunasi dengan tempo atau jangka waktu 10 hari, mendapatkan 2% potongan. Dari tanggal 16 ke tanggal 22 ini masuk 10 hari, jadi kita bisa potong yaitu 2% dari harga penjualan, bukan dari harga penjualan plus PPN. Jadi harga penjualan yang dibayarkan itu adalah sebesar 5 juta, karena 500 ribunya adalah PPN. 5 juta dikali 2% yaitu 100 ribu, jadi kas yang diterima adalah 5.400.000. Yang terakhir adalah tanggal 28, Nyonya Nabila ini melunasi semua sisa hutangnya. Tanggal 28 ini sudah tidak termasuk dari jangka waktu 10 hari. Jadi kita tidak mengenakan diskon atau potongan penjualan sebesar 2%. Langsung saja kas pada piutang Nyonya Nabila yaitu sebesar sisa dari piutang Nyonya Nabila. Bisa dilihat dari pertama di sini piutang Nyonya Nabila ada 22 juta lalu berkurang 5.500.000. Jadi sisanya adalah Nyonya Nabila melunasi 16.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini adalah kartu piutang. Kartu piutang dari PT Olivia. Tadi di soal sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah kartu piutang. Kartu piutang ini dibuat untuk melihat rincian atau mutasi dari piutang per debitur. Di sini tadi pada kasus piutang terdapat 2 debitur pada PT Olivia. Pertama ada civitation dan yang kedua ada Nyonya Nabila. Pertama adalah civitation. Di sini terdapat perusahaan, nama perusahaan, lalu ada judul kartu piutang, ada nama debitur, alamat debitur, kode debitur, dan di sini ada keterangan bahwa tabel ini merupakan satuan rupiah. Langsung masuk ke tabelnya. Di sini ada penjelasan tentang tanggal, yaitu pada tanggal 1 bulan 2.
disebutkan bahwa saldo awal piutang CityVation pada Olivia itu sebesar 55 juta. Karena piutang itu saldo awalnya adalah di debit, dan apabila bertambah di debit, maka kita akan memasukkan 55 juta di debit, dan otomatis saldo akhirnya adalah 55 juta. Kita lanjut lagi, itu transaksi nomor 2 pada tanggal 3. Di sini tertera bahwa CityVation melakukan retur sebesar 11 juta. Retur ini adalah retur penjualan karena ini adalah transaksi penjualan. Kita tulis tanggal, keterangan, lalu nomor buktinya jangan lupa yaitu 001 garis miring RPJ. Nah, retur pembelian ini tandanya adalah CityVation mengembalikan barangnya. Otomatis piutang CityVation pada perusahaan PT Olivia itu berkurang. Apabila piutang berkurang, terdapat di bagian kredit. Hingga saldonya itu berkurang dari 55 juta dikurang 11 juta, maka sebesar 44 juta. Selanjutnya pada CityVation ini terjadi di transaksi nomor 3, yaitu pada tanggal 15 bulan 2. Tertera CityVation melunasi semua hutangnya. Kita tulis keterangannya, lalu nomor bukti 001 garis miring BKM, dan seluruh sisa dari piutang. Kita bisa lihat dari saldo, ini sisa piutang terakhir itu 44 juta. Jadi kita masukkan 44 juta di sebelah kredit karena berkurang atau dilunasi. Sehingga saldo akhir CityVation itu adalah 0. Yang kedua adalah kartu piutang pada debitur Nyonya Nabila. Seperti kartu piutang sebelumnya, di sini terdapat keterangan-keterangan dan info-info. Kita langsung masuk saja ke isi dari kartu piutangnya. Ini transaksi nomor 4, yaitu pada tanggal 16 bulan 2, disebutkan bahwa PT Olivia menjual 40 tas kepada Nyonya Nabila. Harga satuan 500.000 dan dikenakan PPN dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di keterangan bisa kita tambahkan dengan syarat tersebut agar kita tidak lupa atau bisa mencari apakah ini ada potongan penjualan atau tidak. Selanjutnya masukkan nomor bukti 001 garis miring PIU dan masukkan di debit sebesar 22 juta atau nilai dari keseluruhan piutang. Kenapa di debit? Karena piutang dari Nyonya Nabila bertambah, yaitu di sebelah debit. Saldo 22 juta, lalu di transaksi ke 5, pada tanggal 22, Nyonya Nabila melunasi hutangnya, tapi hanya sebesar 5.500.000 atau sebagian. Masukkan tanggal, keterangan, nomor bukti, lalu kita kreditkan atau kita kurangkan sebesar 5.500.000. Sehingga saldo akhir adalah 22 juta dikurang 5.500.000, yaitu 16.500.000. Lalu pada tanggal 28, Nyonya Nabila melunasi sisa hutangnya. Seperti yang tadi, kita isi semua keterangan yang ada, lalu tinggal kita kurangkan dengan sisa hutangnya yang telah ia lunasi pada tanggal ini. Sehingga saldo akhirnya adalah 0. Selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu tentang utang. Kita harus mengerti apa itu pengertian, ciri-ciri, dan jenis dari utang. Jadi, pengertian utang merupakan kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dibayarkan pada waktu tertentu. Di sini disebutkan bahwa utang merupakan kewajiban, yaitu merupakan pasifa yang berada pada saldo nomor kredit, lalu terjadi karena transaksi pembelian secara kredit dan harus dibayarkan pada jangka waktu tertentu. Ciri-ciri dari utang yaitu memiliki tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal tenggat atau tanggal di mana utang itu harus sudah dilunasi. Lalu kedua adalah
pembayaran melalui cicilan atau berjangka, yang artinya pada utang ini pembelian dapat dilunasi atau dibayar dengan cara cicilan berjangka. Lalu ciri yang terakhir yaitu terdapat bunga atau nilai tambah atas transaksi utang tersebut. Kemudian ada jenis utang yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Contoh dari utang jangka panjang itu adalah utang yang memiliki periode kurang dari atau sama dengan satu periode akuntansi atau 1 tahun. Contohnya itu adalah utang dagang atau utang usaha yang muncul akibat adanya transaksi pembelian secara kredit. Lalu ada juga utang gaji karyawan dan lain-lain. Jenis kedua yaitu utang jangka panjang. Ini bernilai relatif besar atau tinggi dan memiliki periode atau jangka waktu lebih dari 1 tahun atau satu periode akuntansi. Contohnya apabila perusahaan atau kita meminjam kepada pihak lain, contohnya bank dengan jumlah yang besar dan jangka waktu panjang. Selanjutnya kita masuk ke kasus utang. Toko megah berdiri di bidang penjualan baju tidur. Berikut transaksi terjadi pada bulan Juli. Transaksi pertama pada tanggal 5, toko megah membeli persediaan baju tidur dari pemasoknya yaitu PT Lutfia secara kredit sebanyak 100 baju dengan harga satuan 50.000. Terdapat PPN masukan, lalu syaratnya adalah jangka temponya sebanyak 30 hari dan nomor bukti sebagai berikut. Transaksi kedua yaitu pada tanggal 6, toko megah melakukan retur atas barang yang dibelinya pada tanggal 5. Berarti pada tanggal 5 itu barang yang di sini sebanyak 5 barang dengan nomor bukti 001-RPJ. Tanggal 14, toko megah melunasi utang pada PT Lutfia sebesar 3.300.000. Ini tandanya hanya sebagian utang. Lalu pada tanggal 28 melunasi sisa hutangnya dengan bukti keluar sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini adalah jurnal yang terjadi akibat dari transaksi-transaksi yang ada di slide sebelumnya. Di transaksi pertama yaitu tanggal 5, membeli. Jadi pembelian barang ini digunakan untuk persediaan barang dagangan dari toko megahnya yaitu baju tidur tersebut. Pembelian barang yaitu persediaan barang bertambah di debat, lalu ada juga PPN masukan atas pembelian tersebut. Dan itu menimbulkan secara kredit menimbulkan utang bertambah yaitu di bagian kredit. Nah, persediaan barang ini nilainya berapa? Bisa kita lihat dari keterangan di kasus yaitu membeli sebanyak 100 baju dengan harga satuan 50.000. Jadi langsung kita kali saja 100 dikali 50.000 yaitu 5 juta. Ini adalah nilai barangnya. Lalu PPN masukan itu adalah sebesar 10% dari persediaan barang atau harga belinya ya. Jadi 10% dari 5 juta yaitu hasilnya 500.000. Sedangkan utang ini adalah penjumlahan dari pembelian atau persediaan yang dibeli dikali dengan PPN masukannya yaitu 5.500.000. Transaksi kedua pada tanggal 6 disebutkan bahwa meretur pembelian dari tanggal 5 tersebut diretur. Berarti utang kita berkurang karena kita mengembalikan barang, otomatis kita tidak perlu membayar utang atas barang tersebut. Utang berkurang di bagian debit, lalu PPN masukan dan persediaan barang juga berkurang di sebelah kredit. Karena persediaan barang yang tadinya kita gunakan untuk persediaan dari penjualan kita berkurang karena harus kita retur atau kita kembalikan. Pengembaliannya adalah 5 barang. Jadi barang dikali 50.000 yaitu hasilnya 250.000 dan PPN masukannya adalah 10% dari 250.000 yaitu 25.000. Sedangkan utangnya adalah penjumlahan dari PPN masukan dan persediaan barang yaitu 275.000. Transaksi ketiga yaitu pada tanggal 14, toko megah melunasi utang pada PT Lutfia sebesar 3.300.000.
Nah, sama seperti yang pada saat retur, itu kita jurnal utang berkurang di sebelah debit, PPN masukan dan persediaan barang berkurang di sebelah kredit. Sebesar utangnya adalah 3.300.000. Kita keluarkan dulu, di sini terdapat dua aspek, yaitu persediaan barang dan PPN masukan. PPN masukan adalah 10% dari persediaan barang. Jadi dapat kita lihat dan hitung, persediaan barang itu adalah 3 juta dengan PPN masukannya 300.000. Maaf. Transaksi terakhir yaitu pada tanggal 28. Ini adalah melunasi sisa hutangnya. Jadi jurnalnya masih sama seperti tanggal 14, yaitu pelunasan hutang. Dengan sisanya bisa kita lihat di kartu utang atau kita juga bisa lihat di jurnal ini. Jadi pertama terdapat hutang 5.500.000. Lalu hutangnya berkurang karena ada retur, itu sebesar 275.000, dan hutang berkurang lagi, yaitu ada pelunasan hutang sebesar 3.300.000, sehingga hutang yang akan dilunasi sekarang adalah 1.925.000. Nah, kita harus mencari nilai PPN masukan dan persediaan barangnya. Bagaimana cara mencarinya? Itu kita bisa menggunakan nilai yang tertera, yaitu hutang. Kita kan harus mengeluarkan mana 10%, mana nilai aslinya. Nah, ini bisa 1.925.000 kita bagi dengan 1,1. Maka hasilnya adalah 1.750.000, yaitu nilai dari pembelian atau persediaan barang dengan PPN-nya adalah 10%-nya 175.000. Nah, lalu di sini tersedia kartu utang sama seperti kartu piutang tadi, namun fungsinya ini untuk melihat atau menjelaskan mutasi atas utang pada kreditur. Nah, di sini terdapat nama, alamat, kode kreditur, lalu ada penjelasan bahwa ini adalah dalam satuan rupiah. Contohnya, misalnya ini tanggal kita isikan tanggal 5 terdapat pembelian kredit, lalu kita masukkan syarat agar kita ingat dan dapat mengidentifikasi mana yang mengalami diskon, mana yang tidak. Kalau dalam kasus ini tidak terdapat diskon, namun jangka waktu pun 30 hari. Nah, masukkan nomor bukti, lalu terdapat pada transaksi pertama ini membeli, yaitu sebesar 5.500.000. Ini termasuk pada PPN-nya. Saldo jadi 5.500.000. Tanggal 6 terdapat pembelian dengan nomor bukti 001/RPB dengan kredit atau pengurangan dari hutang sebesar 275.000. Sehingga saldonya 5.500.000 dikurang 275.000 menghasilkan 5.225.000. Pada tanggal 14, yaitu terdapat pelunasan piutang sebesar 3.300.000. Kita langsung kurangkan saja, saldo akhirnya dikurang 3.300.000 menghasilkan 1.925.000. Dan terakhir itu ada tanggal 28, yaitu pelunasan hutang dengan nomor bukti sebagai berikut. Lalu kreditnya adalah saldo terakhir, sehingga saldo akhir dari utang ini adalah 0. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.